nggak sih kalian pegang kulit kalian dan ngerasa kok nggak halus ya? Kayak ada tekstur bintik kecil atau bersisik gitu, dan saat ngeliat muka kalian kok rasanya masih tetap kusam walau kalian tuh udah cobain skincare ini, itu, dan berbagai macamnya. Hai, ini Corin, it's me DJ, welcome back to my channel. So, di video kali ini kita akan kupas tuntas semua tentang tekstur kulit. Jadi yang pertama, apa sih yang menyebabkan muka kita tuh jadi bertekstur, nggak halus? Sebenarnya banyak banget faktornya, tapi di sini aku akan jelaskan yang umumnya aja. Satu, yang pertama adalah dehydrated atau dehidrasi. Jadi dehidrasi itu mempengaruhi kemampuan kulit kita untuk melakukan fungsi penting seperti yang namanya pergantian sel. Jadi tanpa hidrasi yang memadai, kulit kita tidak cukup sering melepaskan lapisan terluarnya, dan sel-sel mati pasti menumpuk di permukaan kulit. Hal ini menyebabkan kulit nggak mulus, pori-pori tersumbat, dan kulit menjadi kusam. Jadi guys, kalau misalnya kalian itu punya kulit yang berminyak, kalian tuh jangan pernah takut atau menghindari yang namanya moisturizer. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nih kulit kalian tuh berminyak, tapi itu kesannya kayak ada ketarik, kering, itu tandanya kulit kalian tuh sedang mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi kalian jangan takut dan menghindari moisturizer, kalian tinggal pilih aja atau cari moisturizer itu yang humectant. Yang kedua adalah penumpukan dead skin cell atau sel kulit mati. Jadi guys, kulit kita itu sebenarnya udah canggih banget. Kulit kita itu selalu meregenerasi dirinya sendiri itu setiap hari, dan kalau nggak salah dilakukan itu setiap malam. Maka dari itu skincare pada malam hari itu biasanya lebih fokus ke permasalahan kulit, dan biasanya step-stepnya itu bakalan lebih banyak. Karena tugas kita itu pada saat malam hari membantu kulit kita yang sudah sangat canggih itu proses penyembuhan itu lebih cepat, regenerasinya lebih cepat, dan tetap stay on track. Lalu kalau misalnya kulit kita itu canggih meregenerasi setiap hari, tandanya sel-sel kulit mati itu juga pasti bakalan cepat banget menumpuknya. Sehingga disinilah peranan kita untuk membantu kulit kita melepaskan sel-sel kulit matinya itu dengan cara eksfoliasi. Yang ketiga, penyebab selanjutnya adalah bisa juga terjadi karena paparan sinar UV atau sinar matahari yang terus-terusan. Kalian siang hari nggak pakai sunscreen, padahal sunscreen itu wajib banget guys. Terus juga bisa jadi karena polusi, bekas jerawat, pori-pori yang besar, garis halus, dan masih banyak lagi faktor-faktor penyebab kenapa sih kulit kalian itu nggak halus dan bertekstur. Next, aku akan bahas tentang cara menghilangkan tekstur kulit dan menghaluskan kulit kita lagi. Jadi cara yang pertama adalah rutin mencuci wajah dengan sabun cuci muka yang gentle. Karena salah satu penyebab kulit kita itu berantakan, gak halus itu kan tadi salah satu penyebabnya adalah karena polusi. Maka dari itu kalian harus banget rutin mencuci wajah kalian itu minimal 1 kali sehari dan maksimal 2 kali sehari. Dan juga ingat ya, pakai sabun cuci muka itu yang gentle, yang tidak harsh, yang tidak ada kandungan SLS-nya. Ciri-ciri sabun cuci muka yang gentle itu adalah jika kalian selesai cuci muka itu tidak meninggalkan efek kering, tidak meninggalkan efek yang ketarik, kayak rasanya tuh kayak muka kalian bener-bener ketarik gitu loh. Yang kedua adalah pertahankan kelembaban dan juga hidrasi dari kulit kalian. Itu super duper penting banget. Selain untuk tekstur kulit, ini juga penting banget untuk skin barrier kalian. Penting juga untuk menjaga supaya kulit kalian itu nggak jerawatan, nggak over dry, terus juga nggak dehidrasi. Selain moisturizer, kalian juga bisa untuk menghidrasi dan juga melembabkan muka kalian itu pakai yang namanya face oil. Tapi tetap walaupun kalian pakai face oil, kalian tuh harus tetap namanya pakai moisturizer. Jadi kalau misalnya kalian merasa kurang hidrasi atau kurang kelembaban, kalian bisa tambahin namanya face oil. Kalian pasti mikir kan, kenapa sih kita pakai oil? Karena kulit kita itu udah berminyak, kenapa harus tetap pakai oil? Apa nggak bikin kulit kita itu tambah berminyak? Jawabannya adalah enggak sama sekali guys. Malah face oil itu ngebantu aku untuk menghilangkan beruntusan dan juga jerawat aku. Dan juga face oil itu membantu supaya produksi sebum dan juga oil di wajah kita itu tidak overproduction. Kalau misalnya kalian habis cuci muka itu kan of course pasti seluruh kotoran dan juga seluruh minyak di wajah kalian itu kan ketarik ya. Dan itu bikin kulit kita itu otomatis kasih sinyal ke otak kita untuk memproduksi oil atau minyak yang lebih banyak. Karena dia ngerasa, oh ini muka lagi kering banget nih, bahaya nih, nggak boleh. Kita harus banyak-banyakin produksi minyak supaya kulit kita itu bakalan ada minyaknya lagi. Itu yang menyebabkan minyak di wajah kita itu jadi overproduction. Maka dari itu tugas kita di sini adalah untuk memanipulasi supaya kulit kita itu tidak mengirim sinyal yang salah ke otak kita. Jadi setelah cuci muka itu aku kan pakai step-step skincare, dan oil itu aku taruh pada step yang terakhir, khusus di malam hari aja. Cara yang ketiga adalah eksfoliasi. Eksfoliasi ini juga bener-bener miracle banget, ajaib banget, bener-bener kayak bisa mencerahkan wajah kalian, bisa untuk menghilangkan jerawat kalian, bisa menghilangkan beruntusan, dan terutama tekstur kulit kalian itu bisa banget. Tapi tunggu, eksfoliasi itu kan ada dua, ada physical dan juga ada chemical. Nah, eksfoliasi yang aku cinta banget dan aku selalu saranin ke kalian adalah yang namanya chemical exfoliate. Kalau misalnya secara physical seperti scrub, aku bener-bener big no banget sama scrub. Aku nggak pernah menyarankan scrub. Aku sering pakainya exfoliating toner yang ada kandungan AHA, BHA, PHA, dan niacinamide. Selain exfoliating toner, itu juga ada yang namanya exfoliating serum. Dan salah satu dari exfoliating serum yang lagi happening dan
banyak banget orang suka dan katanya works banget untuk mereka adalah peeling gel. Tapi aku bukannya menyarankan peeling solution yang kontroversial banget itu. The Ordinary Peeling Solution yang EEC-nya itu ada 30%. Wow, itu menurut aku sih gila banget. Aku aja nggak pernah berani untuk coba, dan aku sama sekali tidak pernah mention itu di YouTube aku, di Instagram aku, nggak pernah aku sebut. Karena EEC yang boleh diperjualbelikan dan boleh ada di kosmetik itu hanya di bawah 10%. Kalau udah lebih dari 10%, apalagi 30%, itu hanya boleh diaplikasikan oleh dermatologi atau dokter. Di sini peeling solution yang aku rekomendasikan adalah L-Formula Intensive Peeling Solution. Itu ada kandungan EEC atau glycolic acid itu ada 8%, BHA salicylic acidnya 0,45%, dan PHA gluconolactone-nya 1%. Jadi udah pasti aman dan boleh dipakai dan diperjualbelikan karena EEC-nya itu hanya 8%, di bawah 10%. Kenapa aku rekomendasikan peeling solution dari L-Formula ini? Karena peeling solution dari L-Formula ini menurut aku sedikit unik karena dia ini disarankan aplikasinya itu hanya 1 menit aja. Kalau misalkan peeling solution yang lain itu kan kayak disuruh pakai 10 menit ya, tapi dia ini 1 menit aja dia bilang udah cukup banget. Kenapa disaranin hanya 1 menit sih sama si L-Formula ini? Karena untuk mengurangi yang namanya over exfoliate dan juga untuk mengurangi resiko iritasi. Maka dari itu kenapa nggak salah sih sebenarnya L-Formula ini berani kasih jaminan uang kembali kalau misalnya 1 kali pemakaian itu kalian kulitnya iritasi. Nggak salah ya, karena kan dipakai juga cuma 1 menit. Ingredientsnya ini juga udah terbukti aman banget menurut analisa dari PosDNA dan skincarisma.com. Kekurangannya satu, yaitu ada alkohol di dalamnya. Tapi kalau dilihat dari waktu singkat pemakaiannya, alkohol ini tidak mengganggu dan memang ada fungsinya tersendiri gitu. Highlight ingredients yang pertama ada glycolic acid atau EEC-nya ini 8%. Data ini aku ambil dari insidecoder.com. Disebutkan bahwa ini adalah EEC yang paling banyak diteliti, manfaat kulit yang paling terbukti. Dengan gentle mengangkat sel kulit mati untuk menampilkan kulit yang lebih baru dan menghilangkan dark spot seperti bekas jerawat dan flek di wajah. Yang kedua ada salicylic acid 0,45%. BHA ini terkenal akan kemampuannya untuk menghilangkan jerawat dan blackhead atau komedo hitam di kulit. Dia ini juga anti-inflammatory agent. Jadi kalau ada jerawat gede, ini cepet banget mengempeskan jerawat tersebut. Yang ketiga ada gluconolactone 1%. Secara gentle dia ini bisa mengangkat sel kulit mati dari permukaan kulit sehingga membuat tekstur kulit itu jauh lebih halus. Dia ini juga bisa menghilangkan kerutan, memperbaiki skin barrier dan juga antioksidan. Selanjutnya dia ini ada 7 kombinasi dalam BSASM. Jadi selain eksfoliasi, dia ini ada kandungan-kandungan yang bisa menenangkan kulit supaya menghindari yang namanya iritasi. Untuk cara pemakaian yang harus diperhatikan adalah ini tuh dipakainya hanya boleh pada malam hari dan 1 minggu itu 1 kali aja. Jadi saran aku untuk kalian itu 1 minggu 1 kali udah cukup banget. Dan di hari itu tidak boleh memakai active ingredients yang lain. Lalu pagi hari setelah pakai ini wajib memakai sunscreen. Tidak digunakan pada kulit yang tipis seperti bawah mata, garis sekitar bibir dan hidung karena itu adalah area yang tipis ya guys. Wanginya strong karena EEC-nya 8%. Ini aku gunakan setelah cuci muka dengan sabun. Teteskan ke kulit, jangan banyak-banyak, tipis-tipis aja. Didiemin maksimal 1 menit. Ingat 1 menit aja. Lalu dibilas dengan air bersih. Setelah pakai peeling solution tadi, supaya nggak iritasi, kita wajib melembabkan kulit dan menenangkan kulit kita pakai moisturizer atau serum. Pakai serum 1004 atau Skin Angel yang Madagascar, yang pure centella ini. Pokoknya serum apa aja yang mengandung ingredients yang menenangkan seperti centella asiatica setelah penggunaan peeling solution tadi. Untuk pagi hari besoknya wajib banget ya guys pakai sunscreen. Ini aku tekenin banget, wajib banget pakai sunscreen. Di sini kalian bisa lihat kulit aku jadi lebih oke, bener-bener halus banget, jauh lebih cerah juga, dan skincare aku tuh kerjanya jauh lebih maksimal karena tidak terhalang lagi oleh kulit mati tadi. Oke semuanya, terima kasih telah menyaksikan video aku. Aku harap videonya bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa semuanya untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye.